Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Bapak yang dirahmati Allah, sekedik saya akan melanjutkan yang kemarin, kemudian kita bahas yang lain. Masih di dalam kitab Qashaisul Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maghrib. Pembahasan yang lalu, seminggu yang lalu kita bahas tentang di antara kekhususan umat Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan rahmat secara khusus. Ya, jadi kekhususan umat Rasulullah itu diberikan rahmat secara khusus. Dari 3 golongan itu semuanya adalah umatnya Kanjeng Nabi. Karakternya benten-benten, ya, macam-macam. Ono sing sabiqun bil khairat, senang melakukan kebaikan. Ono sing al muqtasid, tengah-tengah, ya kadang melakukan keapian, kadang melakukan elekan, bercampur baur. Ono sing dolimul nafsi, ya melakukan kezaliman, tetapi saya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karakternya umat Rasulullah itu macam-macam. Ya. Tapi semua dikatakan umat Nabi. Nah, ini kaitan dengan ending terakhir dari seluruh umat Nabi itu seperti apa. Di antara penjelasan dari Imam Ahmad, ya, dengan syarat dari Abi Darda. Abi Darda ini termasuk sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ya, ada kisah percintaannya itu. Jadi Salman Al-Farisi itu ketika hijrah di Madinah itu melihat seorang perempuan dan dia senang. Ya, pokoknya seneng lah karo perempuan Madinah itu. Lalu kemudian ngajak kepada Abu Darda. Lalu kemudian ngajaknya untuk ngelamar. Ternyata si perempuannya ini orang seneng Abu Salman Al-Farisi, senengnya malah Abu Darda. Ya. Kemudian ya karena perempuannya nggak senang, ya mahar yang sudah disiapkan oleh Salman Al-Farisi itu diberikan kepada Abu Darda karena memang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jadilah menikah. Ini kualitas sahabat, ya. Nah, saiki kan ini pada sahabat. Lalu kemudian suatu saat, ya, Salman Al-Farisi ini silaturahim ke rumahnya Abu Darda. Melihat istri Abu Darda ini aut-autan. Dulu kok cantik, berdandan gitu, kok sekarang kok tidak. Ya, lalu kemudian tanya aja kepada saudaramu itu Abu Darda. Kemudian Abu Darda ini Salman Al-Farisi ini nginap 3 hari ke rumahnya itu. Melihat kondisi sebenarnya yang dilakukan Abu Darda ini seperti apa kok sampai istrinya ya seperti ini. Ternyata Abu Darda ini sehari-hari itu isinya poso terus. Nek bengi qiyamul lail terus, enggak pernah tidur itu. Ya. Jadi hak istri tidak terpenuhi. Ya, pokoknya kegiatannya begitu. Begitu Abu Salman Al-Farisi nginap itu, kemudian disuguhi makanan. Saya enggak mau makan kalau kau tidak makan. Ya, begitu pula ketika mau ke malam hari itu, ya diajak tidur dulu, nanti kita bangun bersama-sama. Ya, lalu begitu sampai ke 3 hari, Salman pamit mengatakan bahwa istrimu juga punya hak, tubuhmu juga punya hak, keluargamu juga punya, Allah juga punya hak. Masing-masing itu punya haknya dan penuhilah hak itu.
Ya, ini sedikit kisah belajar dari Abu Darda, ya, orang yang punya zuhud. Ya. Dari Abu Darda ini berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala summa arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kata Abu Darda ini, saya dengar Rasulullah SAW itu berkata, Allah berfirman, kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang dolimul nafsi, wa minhum muqtasid, tengah-tengah, wa minhum sabiqun bil khairat. Fa'amal ladina sabiqu, siapakah orang-orang yang sabiqu bil khairat itu? Kata Imam Ahmad, faulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab. Merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini sama dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Wa amal ladzina iktasadu, lalu siapakah orang muktasid itu, wong sing tengah-tengah itu? Faulaika ladzina yukhasabuna hisaban yasira. Mereka itulah wong-wong sing dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Ono hisabnya tapi ringan. Mungkin karena perbuatan maksiatnya kepada Allah di dunia itu sedikit, lalu ketika dihisab oleh Allah itu begitu hisabnya sangat ringan. Kalau yang pertama tanpa hisab, dan itu hanya 70.000. Ya, wa alam kulaan panjenengan iki termasuk nama boten. 70.000 tok, padahal menungso niki pinten? Kat zaman Nabi Adam sampai katalah. Wa amal ladzina dzalamu nafsi, dan anapun wong sing menganiaya diri sendiri itu siapa? Faulaika ladzina yukhbasuna fi tulil maksad. Dzalimul nafsi iku yaitu wong-wong sing ditahan di lamanya maksad. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian digiring di padang mahsyar, semuanya itu sudah bagian dari siksa. Karena matahari didekatkan, ya, kemudian ada yang kelelep karena kemeringetnya, dan macam-macam, berbagai macam, ya, peristiwa di mahsyar itu. Nah, dolimul nafsi ini orang yang ditahan di lamanya di padang mahsyar, ya, udah suwi di padang mahsyar, ya. Kemudian summahumul ladzina talahumullahu birahmatihi. Ini wong dolimul nafsi. Begitu lama berada di padang mahsyar wis ngrasake sakitnya, ya mungkin orang ngrasake sakit gitu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan mereka birahmati dengan rahmatnya. Ya, fahumul ladzina yaqulun ba'da dzalika. Setelah dipindahkan oleh Allah, ya, dengan rahmatnya itu, maka orang-orang dolimul nafsi ini apa? Matur napa? Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini ucapannya wong sing dolimun linafsi. Ya. Setelah bertahan lama di padang mahsyar, ya, sing lainnya wis padha dihisab, ya, mungkin wis entuk rahmat, wis masuk surga. Dolimul nafsi ini karena masih banyak dosa, kemudian masih tertahan di padang mahsyar. Begitu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahmatnya, orang-orang dolimul nafsi ini matur napa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba anna, yang telah menghilangkan bagi kami al-khazan. Khazan itu rasa sedih. Ya, sedih karena ditahan di padang mahsyar, ya, mungkin sudah ada siksa yang berupa tadi itu, ada yang berkeringatnya begitu banyaknya karena panasnya luar biasa. Matahari didekatkan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun,
sungguh maha pengampun, syakurun maha memberi. Syakur itu, makanya begini Bapak Ibu. Syakur itu termasuk setiap kita melakukan kebaikan, langsung Allah kasih, itu namanya syakur. Ya, makanya kalau kita ini ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur itu, ya menjadi hamba yang bersyukur itu berarti kita mengambil sifat syakurnya Allah. Ya, begitu Allah kasih nikmat, kita langsung gunakan untuk kebaikan. Itu namanya bersyukur. Begitu Allah kasih nikmat apapun, kita gunakan untuk amal soleh. Begitu juga Allah. Setiap kita melakukan kebaikan, asyakur, Allah langsung memberikan kebaikan kepada kita. La-ghafurun, Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selagi orang itu dipi-dipi, sadar, iling, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap diampuni sebesar apapun. Ada satu kisah Bapak Ibu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada cerita tentang orang yang membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Begitu dia tanya kepada seorang, kira-kira dosa saya membunuh itu diampuni enggak? Oh enggak. Kamu sudah terlalu banyak melakukan dosa itu. Lalu kemudian dibunuh sekalian jadi genap 100. Membunuh 100 orang, membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh manusia semuanya. Ini 100. Kata orang alim ini, ya, tetaplah kamu akan mendapatkan ampunan jika kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu disuruh pindahlah kau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, dari Madukara mriki pindah nanggone Sudagaran. Disuruh pindah orang ini. Belum sampai di tempat tujuan, ya, orang ini sudah meninggal. Malaikat berebut. Ya, malaikat napa? Malik, ya, penjaga neraka. Ini bagianku. Orang ini belum melakukan apa-apa, sudah membunuh 100 orang. Dosanya besar. Ya, membunuh itu termasuk kabair. Ya. Tapi malaikat tiba-tiba mengatakan, tidak, ini bagianku. Walaupun orang ini belum melakukan apa-apa, tetapi wis duwe niat yang sungguh-sungguh, punya azam untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Ini malaikat ini berdebat ini. Lalu hakimnya adalah Allah. Wis nek ngono ukuran. Diukur lebih dekat mana tempat yang dituju. Lalu kemudian diukur di dalam riwayat itu bumi didekatkan di tempat tujuan itu. Sehingga orang ini menjadi miliknya malaikat ridwan. Belum melakukan apa-apa, Bapak. Baru berniat berazam. Dia sudah diberikan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ghafur. Ya. Maka nggak boleh kita mengatakan ora bakal diampuni. Itu oleh Allah. Nggak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada Allah padahal Allah itu maha pengampun. Ya, sebesar apapun dosa hamba itu tetap Allah mengampuninya. Asalkan dia bertaubat. Ya. Maka dalam satu hadis qudsi dikatakan, innallaha katabal hasanati wasyayyi'ah. Ya, yang saya sampaikan di khutbah kemarin, khutbah Jumat kemarin saya menyampaikan itu. Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan. Dirinci oleh Allah, wa bayyana, Allah merincinya. Siapa yang punya himmah itu keinginan untuk melakukan satu kebaikan dan burung dilakoni kebaikan itu, maka Allah mencatatnya hasanatan kamilatan, mencatat satu kebaikan yang sempurna. Niat. Apa menang? Wis niat yang baik, lalu kemudian niat ini diwujudkan dalam perbuatan. Nah, orang ini wis niat yang baik, punya azam yang sangat kuat, saya akan bertobat. Menurut orang alim tadi itu diterima oleh Allah asalkan kamu bersungguh-sungguh. Punya azam yang sangat kuat, ya,
lalu kemudian dia ngikuti saran dari al-alim tadi itu, belum sampai di tempatnya, ya, diampuni oleh Allah. Ya, di hadis itu dikatakan Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ya. Orang yang punya niat buruk, ingin maksiat kepada Allah, tapi hurung dilaksanakan, mau niat toh, Allah mencatatnya hasanatan kamilatan. Allah juga mencatat kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan. Kalau sudah niat yang buruk dilaksanakan, maka Allah mencatat sebagai keburukan, satu keburukan. Jadi Bapak Ibu, Allah itu Maha Ghafur, Maha Syakur. Sebesar apapun ya kita punya dosa, asalkan kita sadar lalu jerit kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni. Banyak kisah-kisah seperti ini, berkaitan dengan Al-Ghafur. Hanya syaratnya taubat itu kata Imam An-Nawawi, satu, dia harus menyesali perbuatan maksiat itu. Ya, menyesal, aja malah jadi ditake. Kemudian yang kedua, menjauhi kemaksiatan itu. Nek lingkungane panjang lingkungan sing elek, nang hijrah, pindah. Ya. Cari lingkungan yang kondusif untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, berazam tidak mengulangi lagi atas kemaksiatan yang dia lakukan. Berazam. Itu syarat diantara taubat itu. Kalau berkaitan dengan Allah. Ya, hak-hak Allah, kita melanggar hak Allah itu, syarat taubat itu. Ya, menyesali perbuatan kemaksiatan itu, menjauhi kemaksiatan itu, dan berazam tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan hak wa adami, hak-hak anak Adam ditambah satu. Yaitu apa? Syaratnya adalah minta dimaafkan kalau berkaitan dengan kesalahan, minta dibebaskan kalau berkaitan dengan harta misalnya. Ya, kita ghibah, ngerasani, memfitnah, minta maaf. Kita punya hutang, ya disauri. Ya, itu kalau berkaitan dengan hakku Adam. Oke, jadi ini sifat Allah Al-Ghafur, Syakurun. Ya, jadi Ghafur itu Maha Pengampun, Syakurun itu Maha memberi secara langsung. Nah, orang-orang dolimul nafsi ini adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Setelah ditahannya di padang mahsyar yang begitu lama, lalu kemudian diangkat, dipindah oleh Allah dengan rahmatnya, ya, maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal khazan inna rabbana laghafurur syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bagi kami ini al-khazan, rasa sedih. Ya, sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Pemberi syakur. Ya, nah kalau kita ingin mewujudkan sifat Allah as-syakur dalam diri kita, maka begitu kita mendapatkan nikmat, segera wujudkan dalam perbuatan yang baik. Itu berarti kita termasuk as-syakur, wong sing selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya, karena Allah begitu. Ya, setiap kita melakukan kebaikan, langsung Allah as-syakur, langsung ngasih secara langsung. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin. Intinya apa, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa ketiga golongan umat Rasulullah tadi itu endingnya itu semuanya di surga. Ya. Dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Tentunya untuk mendapatkan nikmat Allah yang begitu besar itu tidak gampang. Ya. Wa hadza kulluhu min mahdhafadillahi subhanahu wa ta'ala. Semua itu murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik sabiqun bil khairat, wong-wong sing mendahulukan kebaikan, atau al-muqtasid, wong sing tengah-tengah kadang melakukan kebaikan ya kadang melakukan keburukan,
Dhalimul nafsi, ya senantiasa melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian akhirnya walaupun dengan proses yang panjang, ya, lalu semuanya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua murni fadlillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan samila al-anwa'us salasa kepada 3 golongan tadi itu. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam judul buku ini dikatakan di antara kemuliaan kekhususan umat Rasulullah itu adalah apa? Al-ikramu birrahmatil khas. Diberikan kemuliaan dengan rahmat yang khusus. Ya. Ya kalau baik kita ya nek iso ya nek ora sabiqun bil khairat ya muktasid itulah. Ya. Jadi tidak terlalu lama dimaksud. Jadi semua ya 3 golongan tadi itu murni mendapatkan fadlu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kulluhum intaha ilal jannati wa ilan naim. Semua mereka itu intaha, berakhir. Semua itu 3 golongan tadi itu berakhir ilal jannati wa ilan naim. Berakhir ke surga. Wa ilan naim, yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi semuanya berakhir ke surga endingnya itu. Ya. Ya nek bisa kalau ke surga itu ya langsung misalnya min ghairi hisab. Ya. Ala tafawuti fid darajat. Ya. Cuma bagaimana tingkatan-tingkatan mereka itu? Wa huwa yashhadu bi karamati hadil ummati. Ini bisa disaksikan karena karomah kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadil karamah, dan kemuliaan ini laisat rakhisatun aw sahlatun. Nah ini kemuliaan, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah ini dikatakan di dalam kitab ini laisat rakhisah, ora gampang. Okay. Jadi tidak gampang. Rukson itu kan dengan keringanan, ora ringan. Ya. Tegese kalau kita ingin mendapatkan surga dari Allah itu ada amalia-amalia yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya. Misalnya dalam satu ayat bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa mereka? Yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Ya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Gampang no mboten niku. Ya, itu kalau kita mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi itu, di antara yang ciri-cirinya adalah itu. Yunfikuna fisarra'i wad-dharra, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang, duwe maupun tidak duwe. Ya. Kira-kira lebih besar mana antara misalnya jenengan duwe duit 1 miliar tapi infaknya 1 juta, dengan orang yang duwe duit 100.000 tapi dia menginfakkan 50. Ya lebih besar yang 100.000, yang 50. Ya. Atau bahkan 100.000 itu diinfakkan semuanya. Ya nek 1 miliar mung 1 juta kan sik duwe akeh itu rae nggih. Tapi nek 100.000 duwene ana wong njaluk dikek 50.000, turae mung 50. Gilek meneh rekoso. Jadi itu diantara ciri berat, ya. Maka dikatakan laisat rakhisatan. Itu tidak ringan untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah itu. Ya, berat. Ya. Yunfikuna fisara wad-dharra wal qadiminal ghaidha, menahan amarah. Ya, kadang kita dengan anak saja kemudian bisa marah, ya sedemikian rupa. Ya, padahal ndelok lucune anak itu ya
Jadi kadang dengan anak saja kita itu bisa begitu marah kalau kemudian anak ini mbok dikandani ora kena apa piye misalnya. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Boleh kita marah terhadap hal-hal yang memang pada tempatnya. Islam dihina, itu kita bisa marah menunjukkan satu pembelaan diri. Ya, tentunya ada batasannya. Ya. Wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Itu ya enggak gampang loh, Pak. Ya, sesuatu yang berat. Ya. Jadi nek kita yang memulai dulu minta maaf itu ya abot. Nek iso ya kono dhisik langsung njaluk gitu. Ya. Wal afin itu saling memaafkan itu ya bisa pihak manapun yang datang. Ya. Nah, itu dikatakan laisat rakhisa, tidak ringan, au sahlatan, ora gampang untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wong pengen jadi bupati wae ya. Gitu. Ya rekoso ya sampai ngetokno duit-duit. Ya. Itu baru jadi bupati, ya. Ya prestis lah, bupati kan dihormati hanya 5 tahun saja. Setelah itu ya wis. Ya. Tapi untuk mendapatkan itu tidak ringan dan tidak mudah, berat. Ya, kampanye berhari-hari, datang ke sana kemari. Ya. Itu baru untuk mendapatkan jabatan. Lah ini mendapatkan kemuliaan berupa surga, jannatun aliyah, ya surga yang paling tinggi, penuh dengan kenikmatan. Itu juga laisat rakhisatan aw salatan, tidak mudah. Ya. Li'anna Allah subhanahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akhbara qabla dalika anna ustofa hadil ummah liwarasatil kitab wal qiyami bi. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan sebelum dalika, sebelum itu ya, bahwa telah memilih umat ini untuk mendapatkan warisan yang berupa Alkitab. Ya. Jadi ini satu kehormatan bagi kita semua yang mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma untuk mendapatkan itu memang tidak gampang, tidak mudah. Ya, harus diikhtiari, ya. Maka di dalam menjalankan kehidupan ini dikatakan dunia itu mazra'atul akhir. Ya, mazra'ah itu tempat menanam. Ya. Maka tanamlah dengan yang baik-baik, tanamilah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita menanam keburukan, itu juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruhnya akan dicatat oleh Allah, baik yang sir maupun yang alaniyah maupun yang terang-terangan. Nah, ini sedikit lanjutan dari pembahasan kita yang lalu, ya, berkaitan dengan kondisi umat Rasulullah SAW dengan berbagai macam karakternya, berakhirnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kendala-kendalanya. Tentunya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah itu tidaklah mudah, harus diikhtiar. Ya. Jadi surga itu begitu mahal, ya, sehingga kemudian harus kita ikhtiari, ya. Tentunya juga Bapak sekalian, dalam rangka untuk mendapatkan surga, nikmat dari Allah itu juga, ya, semua hal bisa kita lakukan. Ya, semua hal bisa kita lakukan, termasuk man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku nggih mboten gampang. Ya, karena orang yang tidak membiasakan mengucapkan la ilaha illallah itu di akhir hayatnya juga tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini pembahasan kita yang lalu melanjutkannya. Kemudian yang selanjutnya di antara kemuliaan, ya, kemuliaan umat Rasulullah SAW itu apa?
yusrus syariatil Muhammadiyah. Ya. Jadi diberikan kemuliaan umat Muhammad ini dengan kemudahan syariatnya. Sangat mudah sekali. Ya, diberikan kemudahan. Ya. Bahkan dikatakan aisarus syara'i, syariat yang paling mudah itu syariatnya Kanjeng Nabi. Ya. Umat-umat yang terdahulu itu, ya, umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa, ya, maka mereka taubatnya itu membunuh dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka itu terkena najis, qad umaudin najasa, sing kena najis itu dipotong. Jadi misalnya karpet kena najis dipotong karpet. Ya. Bahkan kalau kemudian di antara anggota tubuh yang melakukan kemaksiatan, misalnya berzina, maka dipotong. Ya. Bagi perempuan misalnya ketika istrinya haid itu disuruh keluar, ya kan, nggak boleh kumpul, nggak boleh makan bahan macam-macamnya. Itu umat-umat terdahulu. Sementara umat Rasulullah ini karena diberikan kekhususan kemuliaan itu diberikan kemudahan. Nek melakukan kemaksiatan harus membunuh, cukup bertobat, menyesali, menjauhi kemaksiatan, ya, kemudian berazam tidak mengulangi lagi. Aisarus syara'i, ya, syariat yang paling mudah, yang paling gampang. Dan ini berdasarkan nas, badalika binasil Quran. Ya, berdasarkan nas. Fama min faridati min faraidi illa wa yassarahallahu subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa dari kewajiban, ya, apa-apa dari kewajiban yang diwajibkan kecuali Allah memudahkannya. Bi fadhi babi rukhsati wal udri fiha. Ya, dengan dibukakannya pintu rukhsah dan uzur. Ya, ada banyak rukhsah di dalam syariah ini. Ketika kita sholat tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, ya, dan sebagainya. Sampai kemudian saya batasan lihurmati sholat, menghormati sholat waktu, ya, mengkedip-kedip serang pokoknya eling sholat, menghormati saja. Itu sudah cukup. Sampai segitunya, ya. Wal udhr, dan karena adanya udhr, misalnya ini besok mau puasa, ya, April tanggal 13 itu, ya. Jika ada udhur, sakit, boleh nggak puasa, tapi mengganti pada hari yang lain. Ya. Udhur, ya, karena sakit, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Karena kalau misalnya dia kena air, menyebabkan tambah sakit misalnya. Ya. Itu rukhsah keringan-keringan diberikan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam bab sholat, fakhud masalan as-sholat, ambillah contoh misalnya sholat. Wa ya ahammu wa a'dhamul faraid, sholat itu termasuk yang paling penting dan yang paling besar dalam kewajiban. Ya, itu saja diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting, perkara yang paling besar, itu saja diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal hiya imaduddin wa asasul matin. Salat itu juga termasuk tiang agama dan asas-asas yang pokok di dalam syariat. Itu saja itu ada rukhsahnya. Ya, tadi saya sampaikan, ya, salat, ya, enggak bisa berdiri, duduk dan sebagainya. Mau salat enggak ada air, bertayamum. Atau ada air tetapi justru kalau kena air kemudian menyebabkan sakit. Atau tidak sakit tapi sangat dingin. Nah, ini kalau kajian fikih niku boleh mboten? Ono banyu tapi suasananya dingin banget mendiang misalnya. Ya. Dibolehkan di dalam syariat itu bertayamum. Ya. Ini kalau kita kajian fikih boleh. Ya. Karena sangatnya dingin. Ya mungkin 0, berapa begitu. Jadi nek nyekel nyes itu malah, apalagi misalnya nek
duwe napa sakit kepala kemudian pas wudu ya itu bisa berbahaya. Itu saja napa diberikan ruksa oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar itu saya diberi ruksa. Ya, apalagi yang lain. Misalnya ya di antara keringanan itu misalnya ketika kita dalam perjalanan onoe ya misalnya ning hutan yang biasa di hutan itu ya nggak ada apa-apa. Ya, peperkalan yang halal itu habis, adanya yang haram maka boleh. Itu bagian dari ruksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlalu banyak. Ya. Ini bagian dari kemudahan-kemudahan umat Rasulullah SAW. Fa inna ma'adzalika ja'alallahu ta'ala lah ahkaman khassatan tahtalifu anil hukmil aslilah. Maka dari itu Allah menjadikan bagi umat Muhammad itu hukum-hukum khusus yang berbeda dari hukum aslinya. Berbeda. Misalnya hukum dasar sholat itu rukunnya adalah berdiri. Berdiri. Tapi karena ada uzur yang lainnya menyebabkan dia dibolehkan untuk sholat sambil duduk, sambil berbaring. Berbeda dengan hukum asal. Ya. Sesuatu yang haram, babi itu haram, hukum asalnya. Tapi dalam keadaan tertentu dibolehkan untuk memakannya misalnya. Jadi berbeda. Jadi umat Rasulullah itu diberikan hukum-hukum khusus yang berbeda dengan hukum asalnya. Ya. Sebelum melaksanakan sholat berwudu itu hukum dasar. Tayamum itu pilihan kalau tidak ada air. Ya. Tapi begitu ada kondisi yang menyebabkan kita tayamum, ya kita tayamum. Itu namanya kita diberikan hukum-hukum khusus yang berbeda dengan hukum yang asli. Ya. Mura'atat lidzurub khassatin fi akhwalin khassah. Ini dalam rangka menjaga kondisi khusus di dalam keadaan yang khusus pula. Karena kondisinya khusus. Ya, ini berbeda dengan umat yang terdahulu. Nah, ini kita waktu bersyukur kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW ini diberikan satu syariat yang sangat mudah. Ya, Rasulullah ketika sholat, ketika mendapatkan wahyu perintah sholat itu, ya bolak-balik nemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sampai 50 kali ketemu Nabi Musa, enggak kuat umatmu. Ya, balik lagi sampai kepada 5 kali, ya. Jadi ini bagian dari rahmat kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW. Ya, dicontohkan di sini apa? Kal maradi wasafar wal harbi, ya. Sakit itu boleh tidak berpuasa, boleh sholat dalam keadaan berbaring, safar boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, boleh menjamak, ya, baik jamak qashar maupun jamak sempurna. Itu bagian dari rukhsah. Al-harbi ada peperangan, sholatnya tidak harus kemudian sesempurna sebagaimana dalam keadaan aman. Ya, dalam perang itu ya di depannya ada penjaganya, gantian, namanya sholat khauf. Ya, karena peperangan itu tidak sempurna, tidak sesuai dengan hukum asalnya. Ya. Kemudian au adamu ma'rifatil kiblat, orang ngerti kiblat di timur barat kulon, ya, maka kita boleh melaksanakan kemanapun. Ya, misalnya nelayan kita di laut, orang ngerti kiblatnya endi, atau pas kita dalam perjalanan kiblatnya mana, kita boleh sholat menghadap ke arah manapun ya dalam kiblat itu. Ya. Ini berkaitan dengan kekhususan-kekhususan. Wa hadza taisir huwa sifatul amma. Kemudian ini ya, wa hadza taisiru huwa sifatul amma li hadhihi syari'atil mutahharati. Kemudahan ini merupakan sifat umum dari syariat yang disucikan ini. Ya, jadi ini apa? Sifat yang umum yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Syariat yang begitu mudah, cuma terkadang kita ini gampang-gampang. Ya, dalam satu ayat Al-Baqarah 185
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki bagi kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mengendaki bagi kamu itu kesulitan. Bahkan jika ada dua pilihan Rasulullah itu, ada dua pilihan, yang satu berat, yang satu ringan, maka Rasulullah pun memilih yang paling ringan. Ya. Ini Rasulullah. Terkadang kita ini kan milih sing abot wae lho. Padahal Rasulullah sendiri itu manusia yang terbaik, itu aja milih yang paling ringan. Ini juga Rasulullah memahami, ini aku milih yang paling berat, dicontoh umatku ya bakal ra kuat, kira-kira gitu loh. Ini maqasidnya. Sehingga Rasulullah itu selalu memberikan satu contoh itu yang mudah, ya, bagi umatnya itu, ya, termasuk dalam konteks keseharian, ya. Jadi sedekah itu tidak harus uang, senyum itu juga termasuk sedekah. Itu ucapan-ucapan Rasulullah SAW itu untuk memberikan kemudahan bagi umatnya itu. Ini sedekah selalu uang, nah itu repot, ya kan? Jadi Rasulullah itu menyampaikan dalam satu riwayat misalnya sedekah itu harus uang, nah itu repot itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya uang, fakir miskin itu? Ya. Jadi termasuk senyum saja itu termasuk sedekah. Di dalam satu riwayat waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha radiya li hadil ummati al-yusra. Sesungguhnya Allah itu ridha atas umat ini itu kemudahan. Wa kariya lal usra, dan Allah itu benci bagi umat ini al-usra, kesulitan. Jadi Allah saja itu memberikan keridhaan atas kemudahan di dalam umat ini. Ya. Jadi makanya Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita dengan kemudahan-kemudahan, mari kita sambut itu, ya, dengan kita menjalankan dengan kesungguhan syariah ini, karena kita sudah diberikan banyak ruksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam riwayat yang lain, warawa Ahmad, ini terakhir dah jam 5:30 ya. Oke, terakhir. Ini tak bacakan satu riwayat. Warawa Ahmad fi musnadi an Hudzaifah qala sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu. Rasulullah itu sujud dan tidak ngangkat-ngangkat kepalanya. Sujudnya lama. Kata donanna an nafsa kubidat, sampai kami ini menyangka bahwa Rasulullah itu kubidat. Kubidat itu diwafatkan, dicabut, ya, dalam keadaan sujud itu. Karena saking suwine oleh sujud Rasulullah itu. Falamma farag, maka ketika selesai qala, ya, Rasulullah dawuh, Rabbi, Tuhanku, istasaroni, memberikan isyarat kepadaku. Di sujudnya itu Allah memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW. Ya, apa isi syaratnya itu? Wa khallalana katsiran mimma saddada ala man qablana wa lam yaj'al alaina fid dunya min kharajin falam ajid syukran illa hadi sajdah. Allah itu menghalalkan bagi kami itu banyak daripada kesulitan yang dialami oleh umat-umat sebelum kami. Sebelum kita itu, kata Rasulullah, umat itu diberikan syariat yang begitu sulitnya, ya, walam yaj'al alaina, dan tidaklah kami menjadikan fid dunya, tidaklah Allah menjadikan di dunia ini bagi kami min kharajin, dari kesusahan. Falam ajid, maka saya tidak menjumpai syukron, rasa syukur itu illa hadisasdah, kecuali dalam sujud ini. Ya. Ini sujudnya Rasulullah, ya, atas syukurnya, ya, rasa syukurnya kepada Allah telah memberikan kemudahan kepada umat ini dibanding dengan umat-umat terdahulu itu. Saking senengnya itu, maka Rasulullah itu membayar sujud itu. Ya, maka dalam satu riwayat, ya, di antara posisi yang paling dekat kita dengan Allah niku napa? Nggih sujud niku. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa itu ya perbanyaklah bacaan sujud itu. Misalnya subhana rabbiyal a'la diperbanyak, ya. Ya, jadi atau bacaan yang lainnya
yang berkaitan dengan masih ketentuan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama melanjutkan pembahasan yang lalu, kemudian yang hari ini ya kita lanjutkan tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Di antara taklif itu yang nggak begitu banyak, sholat hanya 5 kali ya, sehari. Itu pembabanan ya berat nomboten niku. Ini berat gitu ya. 5 kali mawon itu sudah berat. Poso nggih mung setahun sekali, ya puasa Ramadan. Zakat nggih mung 0,5%. Itu pun setahun sekali, kecuali napa pegawai profesi. Haji nggih setahun sekali misalnya gitu. Jadi itu taklif. Taklif itu pembebanan Allah kepada kita itu ya hanya sekedar itu saja. Ya, tapi keringanannya kan haji niku tidak semua toh. Hanya orang kaya saja. Puasa bagi yang sudah tua, nek poso ora kuat ya oleh ruksa ora puasa tapi membayar fidyah. Ya, jadi banyak ruksanya. Jadi ini yang harus kita syukuri sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan syariah ini dengan sebaik-baiknya. Wong Allah sudah memberikan begitu banyak kemudahan dan keringanan kepada kita. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Monggo, Bapak. Oke. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Jadi memang begini, suruk itu termasuk yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa suruk itu termasuk sholat duha. Waktunya sepenggalan matahari sepanjang tombak. Ya, jadi pas matahari terbit malah mboten angsal, Bapak. Ya, larangan niku. Larangan sholat itu pas tulu usamsi matahari terbit, istiwa matahari di tengah-tengah, pas ghurub itu juga nggak boleh. Ya, jadi kalau sholat suruk itu nggak tahu jam pinten nggih. Matahari itu sudah setinggi tongkat itu. Nek pas terbit malah mboten angsal. Ya, harus sudah terbit. Ya, nah nggak tahu itu jam berapa sekarang sudah apa tidak. Ya, itu termasuk yang dibolehkan Bapak. Ya, saya termasuk yang memahami itu hal yang berbeda karena ada riwayat yang berbeda, riwayat tentang suruk dan riwayat tentang duha. Ya, ada hadis tentang duha sendiri, ada hadis tentang sholat suruk namanya. Ya, jadi suruk itu begitu sholat subuh lalu kemudian dilanjutkan kajian, zikir misalnya gitu, ya, lalu kemudian dia melanjutkan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang haji. Ya, jadi secara hukum saya termasuk yang sependapat dengan itu, walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis tentang suruk itu termasuk hadis yang dhaif, tetapi tidak dhaif menurut Bin Bas itu adalah termasuk hasan. Ya, hasan li ghairi karena banyaknya riwayat itu sehingga kemudian tidak dimasukkan dhaif tapi hasan. Oke, gitu Bapak, oke. Jadi bisa ya melaksanakan suruk, atau kalau kemudian tidak suruk ya kita melaksanakan sholat duha. Tapi intinya bahwa ada yang berpendapat suruk itu adalah duha yang diawalkan. Karena duha itu kan sampai jam 2 sampai sebelum masuk duhur itu juga sudah masuk duha. Ya, sebelum masuk duhur itu. Jadi sekali lagi kalau pas terbit tidak boleh sholat. Ya, pas matahari terbit itu larangan. Yang kedua, istiwa, pas matahari berada di tengah-tengah juga boleh. Maka sholat duhur itu rondo zawal saidi, rondo tergelincir saidi matahari itu tidak boleh tengah-tengah. Ya, wajar ini dalam hadis itu wayai panas-panasin rokok, gitu ya. Kemudian yang ketiga nggak boleh pas matahari tenggelam, itu juga nggak boleh. Ya. Jadi itu larangan-larangan di dalam melaksanakan sholat, termasuk melaksanakan sholat setelah subuh itu juga nggak boleh.
melaksanakan sholat setelah asar juga tidak boleh. Tetapi dalam hal kondisi tertentu orang bisa melaksanakan sholat setelah subuh maupun setelah asar. Apa? Ketika ada misalnya ada orang yang meninggal, ya kan, kita nyolati itu karena ada sebab. Sholat sunnah karena sebab itu boleh. Ya, kalau bar subuhan kok tiba-tiba sholat sunnah, orang sebab apa-apa ya nggak boleh. Ya. Begitu pula sholat asar, ya nggak ada sebab apa-apa kok kita sholat sunnah ya nggak boleh. Jadi harus ada sebab yang kemudian itu bisa membatalkan. Gitu nggih. Benar malih? Nggih. Tinggi tombak niku. Ya misalnya kita bukan ada 3 waktu di Indonesia ya Pak. Timur, tengah dan barat. Kita kan masuknya ke barat. Nggih. Dan yang batasannya misalnya kita di Wonosobo ini mungkin jam segini belum, tapi mungkin di Jogja mungkin sudah menjelaskan itu batasannya apakah di daerah kita atau di wilayah waktu barat atau terus. Nggih. Nah, ini sama dengan pembahasan ketika orang melihat hilal itu apakah di waktu setempat atau ini. Ya, tentunya dianggap sebagai waktu ammah ya. Karena sekalipun yang melihat hilal itu ning Papua dan orang yang melihat itu bersaksi orang adil, maka semua orang itu wajib berpuasa. Ya. Jadi paman sayyidah minkum syahra fal yasum. Walaupun ning Wonosobo ra ketok. Ya, sing ketok itu malah ning Lamongan kan, di Lamongan tuh ada untuk melihat. Ya. Jadi sama Bapak. Jadi makanya waktunya kapan itu ya, ketika matahari sudah tergelincir sedikit itu kemudian ya panjangnya 1 tombak lah. Yang jelas ketika terbit tidak boleh. Itu larangan itu. Nah, batasan waktunya itu seberapa? Apakah mungkin pas jam 6, pas setengah 6, seperti apa? Tapi intinya itu sholat yang dibolehkan. Namanya sholat syuruk. Nggih. Itu wonten malih? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Jadi sholat fajar itu nggih sholat subuh niku. Nggih. Jadi di dalam Al-Qur'an inna Qur'anal fajri kana mashuda. Inna Qur'anal fajri itu adalah sholat subuh itu disaksikan. Surat Al-Isra ayat pinten niku. Jadi fajar niku sholat subuh Pak Agus. Nah, qobliyah subuh itu ya, yang namanya qobliyah subuh itu berarti sebelum melaksanakan subuh. Ya, itu bisa masuk kepada apa namanya? Sebelum adzan. Kan qobliyah itu kan sebelum subuh itu berarti sebelum adzan itu orang melaksanakan sholat sunnah atau masih masuk kategori sholat tahajud itu karena sebelum subuh dikumandangkan, sebelum fajar. Sebelum fajar dikumandangkan maka kita masih mendapatkan kesunahan untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir ya. Nah, kalau istilah qobliyah subuh itu berarti sholat rawatibnya itu nggih. Jadi setelah fajar, setelah adzan, lalu kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat ya sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi ini istilah yang berbeda, Pak. Jadi kalau sholat fajar niku berarti adalah sholat subuh itu sendiri. Ya. Tapi kalau istilah qobliyah, ba'diyah, ya ada yang ba'diyah itu adalah memang setelah, qobliyah itu sebelum subuh itu. Tapi kalau disebut dengan sebelum fajar atau sebelum subuh itu berarti saya memahaminya ya sebelum adzan subuh itu kemudian kita melaksanakan sholat, masih bisa melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir barang 1 rakaat misalnya begitu. Ya, tapi kalau sudah fajar itu berarti sudah masuk sholat subuh. Karena dalam surat Al-Isra itu inna Qur'anal fajri kana masuda. Sesungguhnya Quran itu dari kan sholat subuh. Ya, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Gitu, oke, Pak Agus.
Saya kira gitu, oke, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf ini karena seharusnya kan Jumat nggih. Besok Jumat malih nggih. Nggih, karena setiap Jumat pagi itu saya ngisi di stasiun. Makanya tak samakan, saya kan Jumat pagi ngisi khotbah di sini supaya ora lali, kemudian saya sampaikan di takmirana Jumat pagi saja saya ngisinya. Nah, kalau Jumat yang lainnya enggak apa-apa. Oke, insyaallah, dan insyaallah besok saya sudah sampaikan ke Mas Rena itu insyaallah besok kita bahas tentang muamalah. Oke, untuk kita seling-selingin 3 kali kita bahas khosois, 1 kali kita bahas masalah muamalah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita tutup dengan kafaratul majlis. Oh, monggo. Oke. Karena fajr, karena apa? Safar. Karena perjalanan. Oh, gitu, nggih. Jadi ini juga saya sampaikan, kalau saya ada khilaf saya sampaikan ada perselisihan. Kalau pas kita datang di satu masjid, nggih. Pas kita safar nggih, datang di satu masjid, lalu kemudian masjid itu mengadakan sholat asar, maka kita wajib mengikuti sholat asar itu. Karena memang itu waktunya sholat asar. Kecuali sampean datangnya setelah jamaah yang bermukim itu sudah selesai. Sehingga sampean sholat sendiri atau berjamaah dengan rombongan itu untuk melaksanakan sholat duhur dulu, baru sholat asar. Oke. Jadi kalau pas datangnya itu bersamaan dengan orang yang melaksanakan itu, maka ya harus mengikuti karena pada waktu itu sholat adalah sholat asar. Itu sama dengan misalnya begini. Wayahe korban kok malah akikoh. Nggih. Ya, pada waktu itu wayahe korban. Ya diniati sebagai satu korban misalnya gitu. Beda kalau misalnya jenengan datangnya rombongan itu setelah sholat asar dilakukan oleh orang mukim itu baru kemudian jenengan sholat dengan rombongan. Tapi kalau misalnya berbarengan ya nggak boleh satu masjid dalam satu ada 2 imam itu. Dimarahi jenengan. Ya, jadi kalau dalam satu masjid nggak boleh ada sebenarnya nggak bermacam-macam jamaah itu, harus ada satu imam. Kalau misalnya melaksanakan sholat wajib, jadi kalau kita mau sholat wajib ya ngikuti saja imamnya itu. Ya. Lalu berarti beda niat dong. Nah ini kan masalahnya persoalan fikih itu. Sama halnya dengan dulu itu, ya saya waktu umroh bareng Mas Rena itu. Kita sudah jamaah sholat maghrib, sudah jamaah sholat maghrib dengan rombongan itu, ya selesai, ya tiba-tiba ada rombongan yang banyak juga mau melaksanakan sholat maghrib padahal kita mau jamaah isya. Lalu bagaimana itu? Ya, kalau kita sholat sendiri-sendiri diteriaki, mamluk, dilarang. Dilarangnya itu maksudnya nggak boleh dalam satu masjid itu ada 2 imam sholat berjamaah bersama-sama. Lalu kemudian kita gabung dengan jamaah yang ada. Padahal jamaah ini sholat maghrib. Saya mau sholat isya dengan jamaah. Nah, itu gimana itu? Ini masalah fikih. Ya, insyaallah kita bahas itu dalam pertemuan-pertemuan yang lain, Pak. Ya, bolehkah beda niat di dalam pelaksanaan sholat? Ini kan persoalan fikih yang kadang. Nggih, niku mawon yang biasa sampaikan. Nggih. Nggih. Anget. Ya. Nggih. Nggih. Di dalam hadis itu hanya disebut dengan air musamma.